Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. 877 orang menjadi lebih dari 155.000 orang. Sementara 111.000 lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai 6.759 orang. Untuk mengatasi dampak wabah 598 orang. Kerja dari rumah. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih belajar adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Wabah COVID-19 telah melanda secara global dan menjadi trending topik pada beberapa tahun terakhir. Keberadaannya mengguncang semua sektor kehidupan masyarakat. Bahkan beberapa sektor lumpuh total. Di Indonesia, sejak awal tahun 2020, kasus pandemik ini sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan. Masyarakat dan pemerintah bahu-membahu mencari solusi penanggulangan masalah tersebut. Berbagai ide dan kebijakan telah dilakukan, seperti pembatasan mobilitas masyarakat dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Salah satu sektor yang terkena dampak adalah bidang pendidikan. Seketika kegiatan belajar mengajar menjadi lumpuh seiring di awal merebaknya pandemi ini. Padahal program-program pendidikan yang sudah disesuaikan dengan kalender pendidikan telah disiapkan. Dan proses belajar mengajar guna menciptakan generasi muda yang cerdas tak mungkin dihentikan begitu saja. Hal inilah yang akhirnya menuntut para insan pendidik untuk menyikapi dan menciptakan solusi yang kreatif dalam menjawab tantangan pandemi ini. Waktu itu benar-benar kita terkejut luar biasa karena apa yang kita sangka tentang kejadian COVID ini, bayangan kami waktu itu ya seperti flu burung, tetapi jauh dari perkiraan. Spontan kita cuma bisa mengikuti apa yang diinstruksikan dari pemerintah karena kita tak tahu ini pandemik macam apa, kondisinya harus seperti apa. Benar-benar kita blank, benar-benar tidak punya pandangan sama sekali. Kita ngikut aja mulai, tetapi dalam hati kami sebagai seorang pendidik berkata bahwa ini tidak bisa diam, ini harus bergerak walaupun dengan cara yang berbeda. Akhirnya dari diskusi orang per orang, ngomong di teman-teman SMK Bansari, akhirnya kita nyepakati bahwa pandemik ini kita tetap harus jalan walaupun dengan cara yang berbeda. Alasan pandemik tidak bisa menghentikan semua kegiatan belajaran menurut kami waktu itu. Akhirnya dengan semangat teman-teman dan seluruh aktivitas kegiatan belajaran yang ada, akhirnya kita putuskan kita harus diskusi. Diskusi terjadi, kesepakatan terjadi, akhirnya kita membuat satu keinginan, ini belum menjadi rumusan rencana, tapi keinginan bahwa SMK Bansari harus bergerak meskipun pandemi. SMK Negeri Bansari sebagai salah satu institusi negara di bidang pendidikan juga tak luput terkena dampak pandemi ini. Pembelajaran tatap muka yang harus dihentikan sampai aktivitas di sekolah yang harus dikurangi. Melihat kondisi ketimpangan tersebut, dengan segera warga sekolah, dalam hal ini guru dan komite sekolah, mencari solusi dalam memecahkan masalah ini. Diskusi dan rapat coba dilaksanakan baik secara langsung terbatas maupun online, melalui informasi yang didapat dari media massa, serta petunjuk pemerintah yang tertuang dalam surat kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, memaksa seluruh sivitas akademika SMK Negeri Bansari memutar otak dan berjibaku menjawab tantangan tersebut. Setelah kita ngomong dengan rekan-rekan waktu itu, kita akhirnya menemukan kesepakatan dan kita maju ke Bapak Kepala Sekolah bahwa SMK Bansari memastikan tetap
berusaha untuk mengadakan kegiatan dengan cara yang beda. Karena hati nurani kami kita berkata bahwa ini tidak bisa diam. Kemudian singkat cerita terjadi diskusi panjang dari pihak akademika, kepala dan sampai komite, dan kita menyepakati untuk dibuatlah panitia untuk pelaksana kegiatan belajaran dalam masa pandemi ini. Proses cukup panjang memang. Akhirnya beberapa panitia yang coba mencari formula dan menemukan konsepsi, dan itu hasil dari diskusi dan masukan dari guru-guru dan rekan-rekan yang ada di seluruh SMK Bansari, menghasilkan 3 poin. 1, yaitu kita menciptakan formula baru kurikulum di masa pandemik, yang intinya kita menciptakan suatu kegiatan belajaran yang bisa dijalankan di masa pandemik tetapi tidak bertentangan dengan sistem yang diatur oleh pemerintah di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, atas bantuan rekan-rekan IT, kita membuat suatu portal pembelajaran online yang nanti bisa dilakukan dengan PJJ, yaitu dengan Eskaneba. Yang ketiga, untuk menghadapi kegiatan tatap muka di kemudian hari, kita sudah mempersiapkan suatu alat yang diciptakan oleh teman-teman sendiri, yaitu alat cuci tangan dengan sensor yang tidak perlu megang keran. Harapan kita tidak terjadi penularan pandemik ini dan menjawab apa yang diminta dari pihak pemerintah. 3 hal itulah yang akhirnya di kemudian hari kita jalankan, dan alhamdulillah itu tidak ada masalah dan menolong kita dalam kegiatan belajaran, terutama poin 1 tadi, yaitu tentang penataan kurikulum baru yang untuk menghadapi kegiatan belajaran di masa pandemi ini. Akhirnya dibentuklah panitia kecil pelaksana tugas tersebut dari perampingan dan penataan kurikulum yang berbasis online serta penggabungan materi dari beberapa mata pelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini kemudian melahirkan perampingan tugas, karena satu tugas siswa bisa digunakan oleh beberapa mata pelajaran. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan akses masyarakat pada waktu itu, karena terjadi lockdown di mana-mana. Diskusi dan pembelajaran setelah konsultasi siswa dilakukan melalui WhatsApp, yang kami anggap paling efektif dan efisien, serta terjangkau oleh siswa pada saat itu. Sedangkan pembelajaran tertentu yang tak mampu dilakukan melalui WhatsApp, dilakukan melalui aplikasi yang bernama Eskaneba, yang merupakan program hasil kreativitas tim IT di SMK Negeri Bansari. Dari semua itu, ada yang membahagiakan buat kami. Dari adanya pandemi ini, salah satu jurusan, yaitu jurusan Teknik Audio Video, mampu menciptakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan alat inilah yang saat ini menjadi produk utama jurusan tersebut. Sampai sekarang, semua program berjalan lancar, dan siswa terlayani meskipun pandemi juga belum berakhir. Saat ini proses pembelajaran tatap muka terbatas sudah dijalankan. Kami tinggal menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Seiring waktu proses pembelajaran diubah sesuai kondisi yang ada. Demikianlah konsep kami dalam menjawab pandemi selama ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Bila ada kekurangan, mohon masukannya. Salam. Pandemi ini bukanlah halangan kita untuk melangkah. Jadikan musibah ini sebagai pemacu untuk berkreasi. Sekolah kami sudah berusaha melakukan yang terbaik. Apa yang kami lakukan bukanlah yang paling benar. Namun, kami sudah melakukan apa yang kami inginkan. Mulailah dari mana kita berada, gunakan apa yang kita miliki, dan lakukan apa yang kita bisa. Terima kasih.